Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari game 3D multiplayer dengan Unity dan Blender. Dan setelah lama tidak dilanjutkan, kita akan melanjutkan di part 6. Oke, jadi kita akan lanjut di mulai single player. Jadi kita masuk dulu ke scene mulai single player. Dan sebelumnya ada sedikit kesalahan ketika saya berada di background. Untuk background toggle itu ada sedikit kesalahan, yaitu ada di script check full screen. Kita akan lihat di sini dan kita akan coba open. Nah, di sini kemarin karena kita mengecek di full screen itu harusnya full screen bukan background status, yaitu full screen status. Oke. Jadi kemarin ketika saya cek kenapa kok backsoundnya itu mati. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya kita akan coba membuat custom untuk dari scene single player ini. Kita akan buat desain ya, desain dan layout untuk single player. Nah, di sini saya akan coba yang pertama adalah kita menuju ke canvas dan saya akan buat sebuah panel. Oke, jadi UI kemudian panel. Oke, di panel ini saya akan ganti namanya menjadi panel story. Jadi nanti ini akan dibuat untuk background belakang dan kita nanti akan buat di single player itu ada storyboardnya. Oke, saya akan drag untuk button, kemudian toggle background dan toggle full screen ke dalam panel story. Oke, di sini. Saya akan ganti nama untuk button ini menjadi button misalkan ke scene 1 karena ini tadi dari single player ke intro, jadi ke scene 1. Oke. Kita akan membutuhkan sebuah background. Jadi kita akan coba import sebuah gambar. Jadi kita akan pilih aset kemudian kita new import. Nah, untuk backgroundnya saya akan coba mengimport yaitu sebuah pattern dengan file PNG yaitu treebug. Kita akan import dan nanti akan masuk ke dalam folder aset di project Unity. Ini akan saya drag ke dalam image. Oke, tapi sebelumnya saya akan coba ganti. Misalkan ini saya ganti menjadi BG intro game misalkan. Oke, seperti ini dan saya akan drag ke folder image. Nah, di folder image ini kita akan buat ini menjadi tekstur untuk sprite. Oke, jadi kita pilih untuk gambar yang tadi. Oke, dan kemudian kita akan lihat di inspektor. Di inspektor kita lihat di sini ada texture type. Texture type ini untuk menentukan tipe dari tekstur. Ini untuk tipe biasa dan ini ada untuk normal map, kemudian editor UI dan lain sebagainya. Kita akan pilih untuk sprite 2D dan UI. Oke, jadi kita akan buat sprite. Oke, dan kemudian kita akan menuju ke sprite editor. Oke, kita apply. Oke, karena ini sebuah pattern biasa, kita tidak perlu mengedit apa-apa. Kita akan close. Yang penting ini sudah jadi sprite. Jadi kita bisa lihat di BG intro game ini menjadi ada apa ya? Di sini ada sprite-nya. Oke. Dan sprite ini bersifat penuh karena kita tadi tidak mengedit apa-apa. Oke. Selanjutnya kita akan menuju ke panel story dan kita akan pasangkan untuk source image itu dari yang sebelumnya background di sini kita akan ganti menjadi BG intro game. Oke. Dan kemudian saya akan ubah untuk
misalkan image type ini menjadi type. Oke, jadi dia akan tipenya itu type. Jadi ketika ukurannya itu masih kurang, maka akan diperulang lagi baik ke horizontal maupun ke vertikal. Dan saya akan coba untuk mengubah nilai alpha ini menjadi penuh agar backgroundnya juga menjadi terlihat seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan coba memilih untuk background dan full screen. Ini akan saya geser ke bawah. Oke, misalkan seperti ini. Selanjutnya kita akan memasang logo dari game. Maka di sini di panel story kita akan tambahkan UI raw image. Oke, ini akan saya ganti menjadi logo game. Oke, di raw image ini kita membutuhkan tekstur dan kita akan import lagi aset, kemudian import new asset. Oke, jadi logo yang saya akan gunakan adalah logo game ini, dan kemudian kita import. Kita akan pindahkan logo game ini ke folder image. Oke, seperti ini. Dan untuk logo game, yaitu objek raw image ini, kita akan coba geser ke pojok kiri atas. Oke, misalkan seperti ini. Atau kita bisa gunakan yaitu untuk Rex Transform, untuk pojok kiri atas itu adalah kita tekan Shift Alternate di sini, kita akan klik. Oke. Dan ukurannya akan saya berikan misalkan 200 kali 200. Oke, kita akan coba geser untuk pos X dan pos Y-nya misalkan 20 kali 20 min 20 ya. Oke, seperti ini. Oke, kita akan pilih tekstur yaitu logo game. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba custom untuk tombol single player ke intro ini. Kita akan pilih dan kemudian kita akan tempatkan ini di middle left. Oke, seperti ini. Oke, jadi dia akan menuju ke kiri tengah. Oke, di sini saya akan coba menghapus. Untuk image ini akan saya hapus. Kita remove. Dan kita perlu menambahkan raw image. Oke, seperti ini. Nah, di raw image ini kita akan pilih sebuah button, misalkan T6 ini. Oke, seperti ini. Dan saya akan mengganti ukuran dari button ini menjadi width-nya 100 kali 100, misalkan seperti ini. Oke, saya akan menggeser teksnya, misalkan di sini saya akan buat ini menjadi middle center. Oke, seperti ini. Dan kemudian saya akan coba turunkan. Untuk teksnya ya. Oke, kita coba turunkan seperti ini. Kita akan ganti misalkan menu utama. Oke, selanjutnya ini akan saya misalkan di sini untuk width dan high-nya saya akan isi misalkan untuk width-nya 200. Oke, seperti ini. Jadi buttonnya akan saya geser, jadi kita akan gunakan pos X misalkan 100 mungkin, mungkin kebanyakan 50. Oke, sepertinya teksnya kurang ke atas dikit, kita akan geser misalkan min 75 seperti ini, dan kemudian untuk fontnya akan saya ubah menjadi caveat. Oke, seperti ini.
Oke, selanjutnya saya akan coba tambahkan shadow. Misalkan shadownya akan saya ganti warna putih. Oke, seperti ini, dan saya ganti untuk efek distance menjadi 2 dan Y-nya -2. Oke, sepertinya sudah cukup bagus. Selanjutnya di dalam panel story kita akan tambahkan panel baru. Kita akan pilih UI, kemudian panel. Oke, dan kita akan ubah transform. Misalkan di sini saya akan pilih shift alternate, kita pilih middle right. Oke, ini akan saya ganti menjadi panel jalan cerita. Oke, jadi ini nanti panel menjelaskan tentang gambaran latar belakang dari game. Oke, kita akan coba import new asset. Untuk story dari jalan cerita ini adalah file PNG ini. Oke, jadi kita coba perbesar. Jadi ini akan dijadikan latar belakang. Kalau misalkan teman-teman misalkan bermain game Angry Bird, biasanya di bagian awal itu ada latar belakang dari game. Nah, di sini kita akan coba import. Nah, kita akan coba tempatkan ini ke folder image. Oke. Dan selanjutnya kita akan coba ubah, kita akan pilih yang story tadi, dan teksturnya akan saya pilih jadi sprite. Dan kemudian kita akan menuju ke sprite editor. Oke, apply. Dan kemudian karena kita tidak ingin mengcrop apa-apa, maka kita cukup close. Nah, dia akan jadi sprite seperti ini. Nah, kita kembali ke panel jalan cerita, dan di sini kita akan pasangkan yaitu story. Oke, kemudian alfanya akan saya naikkan jadi full seperti ini, dan ukurannya akan saya ubah menjadi misalkan 825 kali 600. Oke, karena sebelumnya saya buat gambar ini ukurannya seperti itu. Dan untuk pos X nya misalkan saya akan turunkan min 100 seperti ini. Oke, seperti ini. Di dalam panel jalan cerita kita akan menambahkan teks. Kita akan buat UI, kemudian teks seperti ini, dan di sini saya akan ubah namanya menjadi judul misalkan apa ya, judul jalan cerita. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan ubah rect transformnya menjadi top center seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan coba mengubah untuk ukuran. Misalkan agar nanti terlihat lebar, itu kita ubah menjadi 300 kali 100, dan kemudian paragrafnya kita buat center. Dan ini akan teksnya akan saya beri yaitu jalan cerita. Oke. Kemudian kita ubah fontnya menjadi caveat. Oke. Dan apa ya, misalkan font size-nya akan saya naikkan menjadi 50. Oke. Pos Y misalkan kita beri 70, misalkan seperti ini. Oke, kita akan berikan yaitu shadow. Misalkan di sini saya akan berikan warna putih dengan nilai alpha full, dan untuk efek distance kita akan buat 5 kali min 5 agar lebih jelas nanti untuk warna putihnya, dan colornya kita akan ubah menjadi biru, misalkan seperti ini.
Oke, setelah kita membuat judul dari jalan cerita, kita akan coba duplikat atau copy button ini ke dalam panel jalan cerita. Oke, kita akan coba copy dan kita paste di sini. Oke, kita masukkan ke dalam panel jalan cerita. Oke, maaf, bukan berada di judul. Oke, di sini saya akan mengubah nama button, misalkan button story. Oke, misalkan seperti ini. Dan di button story ini kita akan tempatkan ke pojok mana ini ya, pojok kanan bawah. Oke, kita tempatkan di sini, Shift Alternate, kita pilih di sini. Oke, untuk XY nya kita akan coba tentukan misalkan berapa, 40 kali Y nya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian untuk teksnya akan saya ganti menjadi teks lanjut seperti ini. Dan image-nya ini karena dia mengarah ke sana, kita akan ganti image-nya, pilih yang T berapa ini, T14. Oke, dan kemudian saya akan coba menghapus komponen untuk pindah scene. Jadi ini akan saya hapus karena ini akan berpindah panel, bukan scene. Oke, seperti ini. Oke, jadi ketika jalan cerita ini, ketika diklik, dia akan berpindah panel untuk menuju ke form mengisi username. Oke, selanjutnya saya akan coba menduplikat untuk panel jalan cerita. Oke, kita duplikat. Ini akan saya ganti menjadi panel single player. Oke, seperti ini. Dan misalkan saya akan menghapus untuk button story. Button story ini akan saya hapus. Judul cerita saya akan ubah menjadi judul single player. Dan ini akan saya ganti menjadi single player. Oke, saya akan coba nonaktifkan dulu untuk panel jalan cerita agar nanti tidak menimpa tampilannya. Oke, di single player ini saya akan coba mengubah untuk backgroundnya. Ini akan saya ganti menjadi input field background agar nanti warnanya polos seperti ini, dan saya ubah menjadi hijau muda. Oke, misalkan seperti ini. Dan untuk judulnya juga jadi hijau, jadi sebelumnya biru jadi hijau seperti ini. Oke, selanjutnya untuk panel single player kita akan tambahkan UI text. Oke, di sini saya akan beri nama teks yaitu teks single player, dan teksnya ini adalah keterangan, misalkan bantu Ustadz misalkan melawan, karena kita akan melawan, misalkan di sini adalah akhlak-akhlak buruk, itu musuh-musuhnya nanti. Oke, di 3 tempat berikut, misalkan seperti ini. Oke, karena teksnya terlalu kecil, kita akan ubah dulu untuk teksnya menjadi top middle, apa ini ya, top center. Oke, sepertinya ini harusnya
top stretch saja. Jadi kita akan pilih top stretch ini. Oke, dan selanjutnya saya akan ubah ini menjadi center, dan untuk teksnya misalkan 30, dan Oke, karena teksnya menghilang ini karena hanya 30. Kalau misalkan hanya saya tambahin misalkan 200 seperti ini. Oke, jadi terlihat. Selanjutnya fontnya akan saya ganti menjadi caveat, dan selanjutnya untuk posisinya misalkan saya turunkan min 30. Oke, sepertinya cukup. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk memasang sebuah raw image. Jadi kita akan pasangkan UI, kemudian raw image, dan di sini kita akan beri nama misalkan ilustrasi. Oke, dan di sini kita akan memasang nanti untuk ilustrasi dari level yang akan kita jalankan di misi Ustadz Survival ini. Oke, kita perlu import aset. Oke, nah contohnya saya akan memilih yaitu file ilustrasi ini. Oke, kemudian kita import. Oke, selanjutnya kita akan menutup image dan kita akan drag ilustrasi ini ke dalam image, dalam folder image. Kita akan kembali ke game object ilustrasi. Ini juga middle center. Kita akan berikan tekstur langsung yaitu ilustrasi. Oke. Jadi untuk ilustrasi ini sebelumnya saya buat ukuran yaitu 600 kali 150. Jadi ini adalah 600 kali 150. Oke, mungkin kita perlu geser ke atas, misalkan Y-nya saya akan tempatkan 100 seperti ini. Selanjutnya saya akan coba duplikat untuk teks single player ini, dan kita akan coba geser ke bawah. Ini untuk teks mengisi username. Oke, kita akan geser ke bawah, misalkan berapa ya, pos X, pos Y 300, minus 300 seperti ini. Ini akan saya ganti tulisannya menjadi nama pemain atau username, ya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mengisi nama pemain atau username kita perlu import atau masang UI, kemudian input field. Oke, kita akan geser, misalkan ini min 80 seperti ini, dan kemudian untuk lebar dan tingginya kita bisa sesuaikan, misalkan lebarnya 300, tingginya 50. Oke, kita akan masuk ke dalam sini dan kita akan menuju ke placeholder. Oke, di placeholder ini kita akan isikan nama player, misalkan seperti ini, dan kemudian kita akan beri font size misalkan 30 pt seperti ini, dan untuk teks inputnya juga, teks inputnya ini saya akan berikan 30. Input field ini akan saya ganti menjadi input field single player. Placeholdernya juga saya ganti menjadi placeholder single player, dan ini menjadi teks input single player. Oke, di sini kita perlu tombol untuk men-trigger mulai. Misalkan setelah mengisi nama player kita mulai game. Nah, di sini saya akan coba mengambil dari scene intro game.
kita akan menuju ke scene intro dan kita akan coba untuk mengambil button misalkan single player ini. Nah, jadi kita akan copy. Jadi di panel menu utama single player ini akan saya copy dan kita kembali lagi ke scene mulai single player dan kemudian kita akan paste di dalam panel single player. Akan paste, kita letakkan di sini. Oke. Di sini saya akan coba buat ini menjadi button center. Oke, seperti ini. Nah, ini akan saya geser misalkan seperti ini dan saya akan mengubah apa lagi ya. Oke, widthnya misalkan saya akan turunkan jadi 300 dan high-nya misalkan 100 saja. Oke. Nah, di sini karena ada teks dan juga icon player, kita akan ganti ini menjadi mulai. Dan icon playernya misalkan kita akan coba perkecil, misalkan 50 kali 50. Untuk icon teksnya ini saya akan buat center. Oke, sepertinya ada bentar. Oke, karena ada leftnya ini ya, kita akan buat 0. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini kayaknya sudah cukup. Oke, kita akan geser agak ke atas untuk buttonnya. Oke, jadi kira-kira ini pos Y-nya 10. Oke, selanjutnya saya akan coba menonaktifkan untuk panel single player dan kita aktifkan lagi untuk panel jalan cerita. Nah, di button lanjut ini saya akan coba menambahkan script. Oke, yaitu pindah panel. Nah, di pindah panel ini kita akan pasang untuk button sound dan juga panel awal. Panel awal itu adalah panel jalan cerita. Panel jalan cerita dan panel tujuan itu adalah panel single player. Oke, di button ini saya akan coba pasangkan di on click. Kita ada di button story untuk kelasnya yaitu pindah panel, ganti ke panel baru. Oke, setelah itu kita akan coba kembali ke intro game dan kita akan coba tes gamenya. Oke, kita akan tes. Oke, jadi seperti ini. Kita akan menuju ke single player dan di sini ada jalan cerita dan kemudian kita bisa lanjut untuk mengisi nama dan mulai seperti ini. Oke, sepertinya ada untuk layoutnya ini untuk background, toggle dan buttonnya kita akan coba perbaiki. Oke, kita akan menuju ke scene mulai single player. Di sini saya akan coba geser untuk toggle full screen dan background ini agak ke atas. Oke, untuk menu utama juga sepertinya juga perlu agak ke atas. Oke, misalkan seperti ini. Dan selanjutnya saya akan menuju ke panel single player. Kita nonaktifkan dulu untuk panel jalan cerita, kita menuju ke panel single player. Dan untuk mulai ini tombol ya, misalkan tombol ini saya akan tempatkan di bawah dan kemudian kita akan buat ini menjadi middle center dan untuk posisinya misalkan saya akan turunkan misalkan 70 mungkin atau mungkin 200 atau 250. Oke, misalkan seperti ini dan kita akan coba tes lagi. Kita
kita akan menuju ke intro game lagi dan kemudian kita akan tes game. Oke, sepertinya ada ini ya, pos Z ini saya kira tidak perlu, jadi ini akan saya buat 0 dan ini akan saya geser lagi ke misalkan 180. Oke, semoga benar. Kita balik lagi ke intro game dan kita jalankan lagi gamenya, kita tes. Oke, kita menuju ke single player. Oke, back sound juga sudah, dan juga kita akan lanjut. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengetikkan dan kemudian kita bisa play. Oke, saya tadi kelupaan lagi untuk ini ya, dipindah scene di button mulai. Ini harusnya saya hapus. Jadi kita akan remove komponen. Oke, di sini dan kita buat none. Oke, jadi buttonnya nanti agar nanti tidak error. Karena sebenarnya error karena kita ini ya, karena untuk dipindah scene kita tidak menentukan assignment. Oke, seperti itu. Oke, jadi itu adalah tutorial bagaimana cara membuat UI untuk single player. Jadi ini masih belum jadi karena di sini kita belum mengisikan untuk perintah saat pengisian nama player dan saat mulai. Jadi ketika mulai dia akan mengisi nama player dan akan menuju ke scene di mana game itu berjalan. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membuat untuk UI yang versi multiplayer. Jadi sebelum kita menuju ke gamenya langsung, kita akan buat UI untuk multiplayer. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Kalau misalkan ada kesalahan, saya mohon maaf karena tadi mungkin saya kurang konsen. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih.